Hamazaki. Yes, would you please Indah and then Muhammad Zaki. The topic making comparison. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now is my chapter 7. My chapter is making cover short, and member is Indah Sriayu and me Muhammad Zakir Ridwan. Okay. Next, Indah. PT-nya tiba-tiba. Oke, lanjut ya Zaki. Mem sambil ditinggal sebentar, mau sholat isya dulu ya. Sambil kalian presentasi, oke? Baik, Mem. Ya, Oke, oke. Baik, Mem. Share screen-nya belum kelihatan ya? Belum. Bentar ya. On cam ya, on cam. Mungkin Udah kelihatan guys. belum share screen-nya? Belum, masih muter-muter. Belum. Gue udah share screen ini di sini tapi. Berarti masih jaringannya. Udah belum? Udah. Udah. Ya. Coba ulang lagi, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, chapter is making cover reason, and member is Indah Sriayu and me Muhammad Zakir Ridwan. Okay, the next Indah. Slide selanjutnya, Rul. Belum kelihatan. Oke, di sini slide yang pertama mengenai comparison using the same as, similar to, and different from. Di sini cara menggunakan kata the same, similar, and different dalam kalimat. Nah, di situ ada contoh-contohnya. Nah, di slide pertama ini, kata the same, similar, dan different itu biasanya digunakan untuk mengekspresikan kesamaan atau kemiripan atau perbedaan antara dua benda atau lebih gitu. Nah, the same, similar, atau different biasanya juga digunakan sebagai kata sifat atau adjektif. Kayak contohnya itu A and B are the same. A is the same as B. Ini contoh dari the same as. Nah, biasanya the same as ini ciri-cirinya itu diikuti oleh as, kayak tuh same as. Kemudian ada C and D are similar to. Terus ada C is similar to D. Kemudian ada E and F are different. A is different from F.
Itu ciri-cirinya biasanya same itu selalu didahului the. Kemudian the same biasanya itu diikuti oleh as. Kemudian untuk similar diikuti oleh to. Itu kayak contohnya. Kemudian different diikuti oleh from. Next. Nurul. Belum kelihatan. Next, Zaki. Oke, next. Ini ada penggunaan comparison using like and alike. Nah, penggunaan kata like itu dan alike itu biasanya digunakan untuk menyatakan kemiripan dua buah benda atau lebih. Itu. Perbedaannya sih biasanya pada letak dalam kalimatnya. Itu kayak your pen is like my pen, yang artinya penamu seperti penaku gitu. Nah, biasanya like ini digunakan di antara dua benda yang dibandingkan. Tuh kayak contohnya your pen is like my pen. Nah, penggunaan alike ini biasanya itu digunakan setelah dua kata benda atau dalam bentuk jamak. Tuh kayak contohnya di sini juga ada your pen and my pen are alike. Penamu dan penaku sama gitu. Perbandingan gitu. Terus untuk penggunaan like dan alike sama penggunaan similar to dan similar itu sama sebenarnya, mengungkapkan dua benda atau yang mirip gitu. Alike itu sama dengan similar to dan alike itu sama dengan similar. Tuh. Next. Di sini ada komparatif. Komparatif itu perbandingan dua benda. Nah, adjektif itu kata sifat. Dan superlatif itu biasanya perbandingan tiga benda atau lebih. Adverb kata kerja. Next. Nurul. Nah, di sini ada the comparative using are and more. Sebenarnya sih sama, are and more itu artinya lebih. Kan? Cuma penggunaan tata letaknya aja yang beda. Oke. Untuk are ini, itu perbandingan dua benda itu biasanya menggunakan are. Sedangkan more itu digunakan untuk perbedaan dua suku kata benda atau lebih gitu loh. Contohnya kayak important, ya kan? Kemudian ada diligent. Dua suku kata atau satu. Contohnya kayak pretty, funny, itu pakainya R, E dan R. Karena dia dua suku kata atau satu gitu. Jadi penggunaan ini digunakan untuk dua suku kata atau satu gitu. Kemudian
ini dibagi lagi. Kalau misalnya kosakata yang ujungnya huruf konsonan kayak chip gitu kan, terakhirnya P, huruf konsonannya P, tinggal ditambah E dan R jadi kayak chapter gitu. Kemudian ada pretty, ya kan dibacanya itu I. Biasanya kan dari bahasa Inggris kan biasanya Y itu kan dibacanya I. Nah, I-nya ini, jadi Y-nya ini diganti I, tergantung bunyinya, terus kemudian ditambah ER. Dan ada yang nggak bisa ditambah ER dan more. Kayak di sini ada good, yaitu bagus. Kalau lebih bagus kayak better gitu. Jadi untuk good ini nggak bisa ditambah R dan more. Penggunaan R dan more ini biasanya digunakan buat ngebandingin dua hal atau diartiin jadinya lebih gitu. Kayak misalnya contoh lain ya, Nurul lebih rajin daripada Indah gitu. Nurul is more diligent than Indah gitu. Kemudian kayak apa lagi ya? Wildan lebih tinggi daripada Zaki gitu. Wildan is taller than Zaki. Jadi penggunaannya sebenarnya lebih ke kalimatnya aja sih. Kemudian untuk R ini digunain buat kata yang suku katanya kurang dari 2 gitu. Kayak chip, kan suku katanya cuma 1 ya, chip gitu. Berarti tinggal ditambahin R aja di belakangnya jadi chip, chapter gitu. Kayak great, great satu suku kata kan, tambahin R aja belakangnya jadi greater gitu. Kemudian ada tadi yang dibilang pengecualian buat easy gitu. Itu ada 2 suku kata, I sama Z, tinggal ditambahin aja E sama R. Nah, kenapa easy kok jadi easier gitu? Ada I-nya di belakang karena ya kan suaranya jadi I gitu. Biasanya kan dalam bahasa Inggris biasanya Y dibacanya I gitu. Jadi kalau kata ujungnya Y, huruf Y-nya diganti I, terus tinggal ditambahin E sama R-nya. Kemudian untuk penggunaan more, digunakan buat kata yang strukturnya lebih dari 2 gitu. Lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Kayak diligent. Diligent itu kan 3 ya, ada diligent gitu. Ada 3 suku kata di dalam. Terus ada important juga, kayak important, ada 3 suku kata di dalamnya. Nah, jadinya more diligent, pakainya more diligent, lebih rajin. More important, lebih penting gitu. Kalau diartiin R sama more sama aja, artinya lebih. Beda sesuai kata apa yang bakal dipakai gitu. Next, Nurul. Kalau buat ini, slide ini, tuh using as, using less. Gitu. Kalau as ini biasanya digunain buat ngebandingin 2 hal yang sama. Kayak contoh, umur Nadia 20 tahun gitu. Umurnya Indah 20 tahun. Jadi sama-sama gitu. Berarti kan umur kita sama. Jadinya kayak Nadia is as old as Indah gitu. Indah setua Adis gitu. Indah setua Nadia gitu. Contoh lain kayak Nadia tinggi, Nurul tinggi. Jadi mereka tuh tingginya sama. Jadinya kayak Nadia is as tall as Nurul. Jadi Nadia tingginya Nurul.
gitu. Next. Using but ini apa ya? Kalau but itu kata hubung ya. Ya kayak contoh lain di sini ada Johan is rich but Mary is poor. Contohnya kayak ya ngebandingin aja gitu. Kalau si Mary itu miskin daripada Johan gitu. Contoh lain yang kayak coffee is better but milk is sweet. Contoh lainnya kayak kopi itu pahit tapi susu itu manis. Jadi but ini penggunanya untuk membandingin. Mungkin selanjutnya Zaki bisa ngejelasin deh. Answer phrase after but. Jadi answer have been verb after but. Jadi menggunakan kata kerja setelah but atau affirmative verb plus but plus negative verb. Jadi kata setuju plus but plus kata tidak setuju. Misalnya Join is rich but have kids. Dan terus di sini juga ada negative verb after IRN are sweet irregular effort hard flats letter ya, terus digunakan or atau us di kata keterangan yang tidak beraturan seperti hard jadi harder atau kata kalau ada kata superlatif pakainya the harders, ada kata tambahan the sama us. Maksudnya kata tidak beraturan itu kata yang mengalami perubahan seperti itu. Oke, next. Ini ada the superlative asing it and most. Jadi kalau untuk the superlative asing at untuk kata-kata yang cuman satu kata. Contohnya strong menjadi stronger seperti itu. Dan kalau more jadi berarti satu kata itu 2 atau 3 silabel nih, 2 dari silabel 2 atau 3 silabel. Contohnya expectable, the mon expectable. Jadi seperti itu. Oke, next. Nurul. Ini asing one of plus superlative plus abrand no. Jadi kalimat superlatif biasanya mengikuti aturan berikut seperti one of plus superlative plus pronoun now. The Amazon is one of the largest reef in the world. Terus jadi setelah tempat diikuti sama is
one plus superlative plus plural now-nya. Seperti apa ya? The Amazon is one of bloggers live in the world. Jadi kalimat superlatif itu biasanya mengikuti aturannya kayak the Amazon is one of the bloggers rival in the world, seperti ini yang A. Dan terus ada lanjutannya and roads workers in one of the most expensive car in the world. Dan C, Alice is one of the most intelligent people in good class. Jadi intinya dia ada one of plus something this plus plural. Oke, next. Ada adjective and adverbs. For adjective, the adjective incredible and now itu kata kerja diikuti sama kata benda. Misalnya kayak Anis is a car driver. Jadi kayak seperti Anis is agreeable drive. Jadi now itu kata kerja diikuti sama kata benda. Dan yang kedua nih an adept dribble the acting of an Pipkan. Artinya keterangan diikuti kata kerja. Misalnya and drift cover full. Jadi seperti itu. Sedikit ditambahin Oke. ya. Zak. Iya. Oke, ini kan ngejelasin tentang adjektif dan adverbs gitu. Yang kita ketahui bahwa adjektif itu kan kata sifat ya. Biasanya itu adjektif ini menerangkan mengenai noun. Nah, kayak contohnya di sini ada colorful gitu. Colorful itu termasuk dia kata sifat adjektif. Kemudian adverb. Adverb itu yang udah kita tahu bahwa adverb itu kata kerja. Biasanya adverb ini menerangkan tentang verb, adjektif, adverb itu sendiri. Jadi sebenarnya bentuk adverb itu dibentuk oleh adjektif. Kayak colorful itu kan kata sifat ya, adjektif. Nah, jadikan carefully gitu. Carefully, adverb menjadi kata kerja. Ditambahkan L dan Y di belakangnya. Kelihatan kan di situ? Ada L dan Y. Nah, carefully ini udah dijadikan sebagai adverb, kata kerja. Contoh kayak di slide itu ada Anis is careful driver. Careful itu ngejelasin siapa gitu. Ngejelasin si driver itu. Makanya dia jadi adjektif. Kemudian yang kedua itu ada Aninda drives carefully. Nah, carefully ini di sini ngejelasin apa gitu kan. Kan kalau diartiin Anissa itu mengendarai dengan hati-hati gitu kan. Ya. Nah, carefully-nya berarti ngejelasin cara si Anissa mengendarai mobil dengan kata lain carefully-nya gitu. Ngejelasin mana drives itu merupakan verb. Nah, karena di sini ngejelasin si verb, maka carefully jadi adverb gitu. Tapi ada juga sih contoh yang dia adverb tapi bentuknya nggak ditambahin ly gitu belakangnya kayak let, fast gitu. Itu dia walaupun jadi adverb
dia nggak ditambahin L dan Y. Mungkin next Zaki bisa ngejelasin lagi. Oke, next. Di sini ada making cover rickshaw with a bed. Making cover rickshaw with a first artinya kan perbandingan dengan kata more atau the most dengan tambahan kata keterangan di belakangnya, tambah in atau ly. Misalnya di sini Kim speak more calling the alley, the alley, seperti itu. Jadi di kata ini making cover ini, jadi itu ditambahin in sama l. Answer are and us with irregular alphabet hearts. Fat letter itu seperti terus gunakan or atau us di kata keterangan yang tidak beraturan seperti hard menjadi harders, seperti itu. Atau kalau ada kata superlatif pakainya the headers, ada tambahan kayak the sama us, seperti itu. Oke, next Nurul. Next. Asing, dan di sini ada asing us with even. Jadi menggunakan kata as dengan kata keterangan. Jadi seperti Bob doors Anders as Hefern his brother. Memperhatikan pada dalam contoh us plus girls and us, seperti itu, dan bacanya seperti Bob tidak belajar sekeras saudaranya, itu dalam kurung tidak, dan yang bawahnya seperti notif the presting in the excellent and plus current address plus s in frequent followed by subject plus can, could, or by posting. Jadi seperti does and as yang sering diikuti oleh subjek, can atau can of atau di can atau courts atau dengan mungkin. Jadi seperti I watch and fasten I can. Oke. Finish, ma'am. Indah. Kok kenapa PPT-nya hilang? Nah iya, bagus. Udah, ma'am.
Sorry. This is comparison. Comparison itu apa sih? Kalian tahu nggak? Apa sih comparison? Nah, di sini this is perbandingan ya. Nah, itu kita perlu ketahui juga apa itu comparison, apa itu pronouns, apa itu adjective, apa itu adverb ya. Karena kita ketahui di sini coba lihat saudara antara modifying nouns and with adjective and nouns. Nah, di situ kan ada ly ya. Betul nggak? Betul. Nah, expressing quantity one of dengan non of. Kemudian adverb-nya kalian apa? Adjektif itu apa di situ? Coba jangan dimatiin dulu deh. Slide-nya. Coba slide yang kedua. Coba. Jangan di stop dulu slide-nya kalau belum selesai. Ini masih share screen, Mem, di sini. Kita share. Nah, ya. Oke, di sini comparison ya. Comparison itu perbandingan antara digunakan untuk the same as dan similar to. Ada perbedaan untuk apa? The same as sama different from, similar to. Nah, di sini kenapa? Karena is the same as. Ada S-nya di belakangnya. Ada similar to-nya di belakangnya to. Terus different from, di belakangnya ada from. Nah, ini kenapa? Karena perbandingan antara same, similar, dan difference. Ya, berarti same itu menandakan itu bulat. Bulat, ya. Bundar. Gitu loh. Nah, kalau similar itu berbentuk segitiga. Ya. Dan different from berarti ada perbedaan antara lingkaran dan 4 persegi panjang. Betul nggak? Betul kan? Betul, Mem. Ya, oke. Jadi Anda harus paham mana perbandingan antara the same as, similar to, dan different. Nah, different from ini different-nya apa? Di sini A and F ya, are different. Ya pasti dong. E-nya itu kan lingkaran, F-nya itu 4 persegi panjang. Ya pasti punya perbedaan. Gitu ya. E is different from F nih. Nah, begitu the same as karena mempunyai kesamaan ya, si A dan si B ya, ini sama-sama maka kita gunakan same. Nah, kalau similar berarti dia sama-sama segitiga tetapi dia berbeda. Kalau yang C itu segitiga segitiga, kalau yang D itu segitiga juga, cuma segitiga miring gitu ya. Iya enggak? Yes, Mem. Ya betul. Nah ya. Segitiga sama
Iya, Oh, itu yang minggu minggu lalu, Mem. lalu. Nggak di-share hari ini. Oh iya, Mem, Mana? karena kita belum nge-record baru hari ini. Ah, iya, gimana saya? Saya pikir yang ini nouns. Nah, ya, coba saya buka dari sini aja ya, tapi Anda kalian tidak. Nah, di sini ada comparison adjective dan adverb. Kenapa? Perbandingan antara kata sifat dan adverb itu kata keterangan. Ya, di slide yang biru tuh. Ya. Nah, di sini kita jelas komparatifnya. Makan, gitu kan? Nah, you see, tapi kita gunakan atau John is rich. Si John ini kaya, tetapi but Mary is poor. Nah, but Mary isn't itu adalah many isn't. Maka di sini negatif verb. Kenapa? Karena ada is not, are not, was not, doesn't, ya don't, ya didn't, cannot, would. Tua, besar, pretty, easy, expensive, important, good, bad, far, berarti itu masuk dalam kata sifat, bukan adverb. Kalau adverb itu adalah kata keterangan. Nah, di sini apa? Antara komparatif dan superlatif, ya. Kalau komparatif itu ada tandanya, ada then. Tapi kalau superlatif itu all of, ya, ada of all, sorry. Nandain of all, seluruhnya, namanya juga superlatif. Paham ya? Mungkin itu saja yang Mem tambahkan. Ya, terima kasih. Saya kira demikian ya kuliah pada malam hari ini. Thank you for your attention. Say together, hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Thank you, Thank Mem. you, ma'am. Yes, welcome. Thank you, Mem. Jangan